Bab 6. Krisis dan restrukturisasi menyajikan analisis kritis mengenai titik balik historis dalam sejarah pertanian industrial, runtuhnya rezim pangan korporat, dan upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh kekuatan kapital global. Bab ini menegaskan bahwa rezim pangan yang didefinisikan sebagai serangkaian struktur pengaturan yang mengatur produksi dan sirkulasi pangan melekat pada tahap-tahap dinamika akumulasi kapital dan oleh karenanya rentan terhadap krisis. Jika rezim pangan pertama bercirikan akumulasi ekstensif dan rezim kedua bercirikan akumulasi intensif atau revolusi hijau, maka rezim pangan korporat bercirikan akumulasi finansial. Ciri ini ditopang oleh komodifikasi pertanian yang semakin mendalam, tidak hanya menentukan tata hubungan geopolitik dan kelembagaan, tetapi juga memperburuk keberlanjutan ekosistem secara akumulatif. Inti dari bab ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana hubungan antara ambang batas ekologis, energi, dan iklim dengan krisis rezim pangan korporat yang terjadi saat ini. Bab ini berargumen bahwa krisis rezim pangan korporat adalah perwujudan dari kontradiksi internal kapitalisme yang berpadu dengan tren finansialisasi neoliberal. Krisis ini bukanlah sekedar kekurangan pangan, melainkan krisis dalam cara pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikomodifikasi untuk tujuan akumulasi. Bagian 1. Diagnosis krisis dan keruntuhan rezim pangan murah. Rezim pangan korporat yang didominasi oleh perusahaan agribisnis transnasional ditopang oleh kebijakan neoliberal sejak tahun 1980-an, terutama melalui kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Selama seperempat abad, rezim ini mengukuhkan rezim pangan murah melalui subsidi besar-besaran di negara-negara utara, terutama Amerika dan Uni Eropa, yang memungkinkan dumping atau pembuangan kelebihan hasil panen ke pasar global dengan harga di bawah biaya produksi. Hal ini melumpuhkan pertanian lokal di negara-negara selatan. Namun, rezim pangan murah ini mencapai titik kulminasi krisis yang ditandai oleh dua manifestasi publik yang paling mencolok. 1. Lonjakan harga pangan global tahun 2007, 2008, dan 2011. Lonjakan harga komoditas pangan global secara drastis pada 2007-2008 dan kemudian terulang kembali dengan kekuatan yang lebih besar pada 2011 menjadi penanda resmi bahwa rezim pangan murah telah runtuh. Kenaikan harga ini bukan hanya masalah kekurangan pasokan, melainkan produk dari mekanisme pasar yang diperburuk oleh integrasi keuangan dan energi. Krisis harga ini menghancurkan daya beli masyarakat miskin, khususnya di global selatan. Jika pada masa lalu gejolak harga pangan hanya berdampak pada kelompok petani produsen, kini dampaknya dirasakan oleh kaum miskin kota dan pedesaan yang menjadi konsumen pangan. Gelombang kerusuhan pangan. Lonjakan harga tersebut memicu protes sosial berskala besar yang dikenal sebagai food riot di puluhan negara terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Kerusuhan ini adalah reaksi langsung terhadap kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan penyesuaian struktural neoliberal. Bertahun-tahun kebijakan neoliberal telah melucuti kapasitas negara dalam menyediakan pangan publik, menghapus subsidi, membubarkan cadangan pangan strategis, dan memotong kredit pedesaan. Ketika harga global melonjak, tidak ada penyangga atau mekanisme perlindungan sosial yang dapat digunakan oleh negara-negara ini untuk melindungi warganya. Kerusuhan pangan ini, oleh karena itu, adalah krisis legitimasi bagi model pembangunan neoliberal yang telah mengkomodifikasi sektor-sektor esensial kehidupan. Bagian 2. Akar struktur krisis, 3 kontradiksi akumulasi. Krisis yang terjadi bukanlah anomali, tetapi hasil dari 3 kontradiksi struktural jangka panjang yang inheren dalam akumulasi kapital di sektor pertanian. 1. Krisis agraria berkepanjangan dan deflasi pendapatan. Sejak era neoliberal, petani kecil di global selatan mengalami deflasi pendapatan atau penurunan pendapatan real secara kronis.
Mereka dipaksa berkompetisi dengan produk dumping dari utara dan didorong ke dalam perangkap utang untuk membeli input pertanian mahal dari korporasi agribisnis. Pada saat yang sama, pertanian industrial yang disokong rezim pangan korporat juga menunjukkan gejala kegagalan produksi. Ada bukti bahwa hasil panen biji-bijian dari pertanian industri mengalami penurunan atau stagnasi, yang menunjukkan batas-batas model pertanian monokultur berskala besar yang haus energi dan bahan kimia. Krisis agraria ini menjadi basis material utama bagi krisis pangan yang lebih lanjut. 2. Krisis ekologis, patahan metabolis. Kontradiksi kedua adalah ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem. Akumulasi kapital bergantung pada penggerusan model ekologis bumi, yaitu sumber daya alam yang diperlukan untuk reproduksi kehidupan dan produksi. Kapitalisme bertindak sebagai rezim ekologi dunia yang secara sistematis menghancurkan prasyarat alamiah produksinya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai patahan metabolis. Terputusnya daur nutrisi alamiah akibat pemisahan antara tempat produksi pangan pedesaan dan tempat konsumsi perkotaan. Tanah di pedesaan terkuras nutrisinya tanpa ada pengembalian dan ketergantungan pada pupuk kimia yang merupakan produk energi fosil. Hanya menutupi masalah tersebut, bukan menyelesaikan. Krisis ini terwujud dalam 1. Degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan siklus air. 2. Menipisnya cadangan fosfat atau bahan baku pupuk anorganik yang merupakan sumber daya terbatas. 3. Peningkatan perebutan air, konflik water grabbing, karena pertanian industrial adalah sektor yang sangat haus air. Ancaman iklim, energi, dan ekologi kini mendekati ambang batas, yang berarti kapitalisme sedang menggerus fondasi material keberadaannya sendiri. 3. Krisis energi dan integrasi pasar pangan energi. Lonjakan harga minyak bumi secara drastis sejak awal 2000-an meningkatkan biaya produksi pertanian industrial secara keseluruhan. Karena pertanian ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk traktor, pengangkutan, dan sebagai bahan baku pupuk. Kenaikan biaya ini langsung memicu inflasi harga pangan. Untuk lebih lanjut, negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, mendorong kebijakan bahan bakar nabati untuk menggantikan minyak bumi, yang memicu fenomena tanaman fleksibel. Tanaman pangan utama seperti jagung untuk etanol di Amerika Serikat, tebu dan kelapa sawit dialihkan penggunaannya dari pangan dan pakan menjadi bahan bakar. Pengalihan besar-besaran ini menciptakan kompetisi langsung antara perut manusia dengan tangki bensin. Ini adalah faktor paling dominan yang menyebabkan inflasi harga pangan global, karena lahan pertanian subur kini lebih berharga jika ditanami untuk memenuhi permintaan energi daripada pangan. Bagian 3. Mekanisme krisis, finansialisasi, dan spekulasi. Kontradiksi struktural tersebut diperburuk oleh mekanisme sirkulasi modal yang dominan pada rezim pangan korporat. Finansialisasi. Dalam kapitalisme neoliberal, modal bergerak menjauh dari produksi dan berfokus pada sirkulasi, khususnya melalui spekulasi dan sekuritas di pasar modal. 1. Peran modal finansial pasca 2008. Setelah krisis keuangan global tahun 2008 yang sebagian besar disebabkan oleh pasar hipotek yang kolap, modal finansial mencari benteng yang lebih aman untuk investasi. Mereka melihat komoditas, termasuk pangan dan pertanian, sebagai aset yang ideal. Permintaannya relatif stabil, orang harus makan, dan aset berbasis lahan menawarkan perlindungan terhadap inflasi. 2. Spekulasi pangan dan pasar derivatif. Kapital finansial menyerbu pasar komoditas pertanian melalui mekanisme derivatif dan kontrak berjangka panjang. Kontrak-kontrak biji-bijian yang awalnya diciptakan untuk membantu petani dan perusahaan mengelola risiko, kini dikonversi menjadi instrumen spekulatif yang diperdagangkan oleh lembaga keuangan murni, bank investasi. Akibatnya, harga pangan global tidak lagi ditentukan hanya oleh dinamika pasokan dan permintaan real, tetapi sebagian besar oleh aktivitas spekulatif.
Para spekulan menaikkan harga dengan menimbun komoditas atau memperdagangkan kontrak yang jauh melampaui volume komoditas fisik yang ada, menciptakan volatilitas harga yang ekstrim dan artifisial. Finansialisasi secara fundamental mengubah pangan dari barang publik atau kebutuhan dasar menjadi aset investasi belaka. Bagian 4. Respon rezim, restrukturisasi, dan global land grab. Krisis akumulasi ini memaksa rezim pangan korporat melakukan restrukturisasi untuk mencari jalan keluar atau spatial fix. Pemindahan lokasi akumulasi ke wilayah baru. Restrukturisasi ini memilih fokus geografis dan kelembagaan yang jelas. 1. Pergeseran geografis ke global selatan. Krisis harga dan kebutuhan untuk mengamankan pasokan energi dan pangan mendorong investor korporat dan bahkan negara-negara kaya pangan dan minyak, terutama di Teluk dan Asia Timur, untuk melakukan pencaplokan lahan besar-besaran secara global, global land grab, tanah di global selatan yang dianggap di bawah nilai atau paling sedikit dimanfaatkan, padahal telah dimanfaatkan oleh petani kecil menjadi target utama. Akuisisi lahan ini dilakukan melalui simbol kepentingan yang kuat antara negara inang selatan yang mendambakan investasi dan kapital finansial atau negara pengakuisisi utara atau global. 2. Restrukturisasi kelembagaan, mengintegrasikan petani kecil. Lembaga-lembaga pembangunan internasional terutama World Bank dan FAO berperan sentral dalam restrukturisasi ini. Kebijakan mereka bergeser dari mengabaikan petani kecil menjadi mengintegrasikan mereka ke dalam rantai nilai perusahaan agribisnis transnasional. Tujuan menggunakan petani kecil sebagai sumber tenaga kerja dan produksi murah yang disubkontrakkan. Mekanisme mendorong model pertanian kontrak atau kontrak farming di mana petani terikat dengan perusahaan untuk pasokan input, pinjaman, dan penjualan hasil panen. Implikasinya, hal ini meminggirkan petani dari kontrol atas produksinya sendiri, mengubah mereka menjadi buruh yang terikat secara kontraktual, bukan sebagai produsen independen. 3. Legitimasi pencaplokan lahan atau land grab. Untuk memuluskan pencaplokan lahan, rezim korporat menciptakan kerangka kerja kelembagaan baru yang longgar. Salah satunya adalah dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip investasi pertanian yang bertanggung jawab. Responsible Agriculture Investment (RAI). RAI dan sejenisnya meskipun terlihat etis di permukaan justru berfungsi untuk 1. Melegitimasi akuisisi lahan berskala besar selama prosedur formal seperti konsultasi dipenuhi. 2. Menciptakan izin sosial bagi korporasi untuk beroperasi tanpa secara mendasar mengubah dinamika pengambil alihan tanah dan penghancuran mata pencaharian petani. 3. Mengalihkan fokus dari masalah struktural, hak atas tanah, kedaulatan pangan, ke masalah teknis, manajemen risiko investasi. Bagian 5. Masa depan restrukturalisasi paradigma bioekonomi. Restrukturisasi ini membawa serta kemunculan paradigma ideologis baru, yaitu bioekonomi, ekonomi berbasis proses-proses hayati. Bioekonomi melihat biomasa, segala sesuatu yang berasal dari organisme hidup, seperti tanaman dan residu pertanian, sebagai komoditas universal yang dapat dikonversi menjadi energi, bahan baku industri, atau pangan, tergantung pada harga pasar. Visi bioekonomi mendorong inovasi teknologi untuk memaksimalkan ekstraksi nilai dari sumber daya biologis, seperti selulosa, pati, atau gula, untuk menghasilkan bio-based produk berbasis hayati. 2. Penerapan geografis. Bioekonomi secara khusus menyasar kawasan-kawasan di global selatan yang memiliki biomasa melimpah dan lahan yang luas, yang diklaim sebagai potensi terbesar untuk dimanfaatkan. 3. Dampak agraria. Paradigma ini secara implisit membenarkan pengambil alihan tanah lebih lanjut, karena kebutuhan biomasa industri energi dan pakan melampaui kebutuhan pangan semata. Hal ini mengintensifkan kompetisi flag crop
dan mengubah pertanian menjadi perpanjangan dari sektor industri dan energi. Dengan demikian, restrukturisasi rezim pangan korporat melalui land grab dan bioekonomi hanya akan memperdalam ketergantungan global selatan, mengintensifkan krisis agraria, dan mempercepat patahan metabolis. Penutup, krisis sebagai peluang transisi. Bab 6 mengakhiri analisisnya dengan menegaskan bahwa krisis yang tengah berlangsung bersifat sistemik dan multifase, mencakup dimensi agraria, ekologis, dan finansial. Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh rezim korporat melalui finansialisasi, pencaplokkan lahan, dan bioekonomi bukanlah solusi, melainkan upaya untuk memperkuat kekuasaan korporasi di bawah kondisi krisis. Namun, bab ini juga menyiratkan bahwa krisis menciptakan peluang bagi gerakan sosial petani dan komunitas untuk menuntut transisi menuju rezim pangan yang baru dan adil, yang mengutamakan kedaulatan pangan, agroekologi, dan pembangunan pedesaan yang menyejahterakan, bukan sekedar kelanjutan akumulasi kapital yang destruktif. Resensi ini yang merangkum kontradiksi internal kapitalisme di sektor pertanian dan responnya melalui restrukturisasi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dinamika rezim pangan di era krisis global saat ini.